Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. درسنا في هذه الليلة بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. بالله من الشيطان. بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم. Baik, sambil menunggu yang lain datang, kita mulai saja dengan yang sudah hadir dan sudah mengirimkan tadribat ke link yang sudah di-share. Nabda min ukhtina Hanifah katabat kitabatan tahta unwan ahammiyatu itqanil lughah al-injiliziyah. Tafadhali ukhti li qiraati an-nas wa taqdimi al-kitabat. Nah, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Itqanul lughatil injiliziyati fi asril aulamati amru balighu ahamiyati. Bisa, Asbahatil lughatul mohon maaf, bisa dijelaskan satu kalimat, kemudian dijelaskan maknanya begitu. Oh iya sih. Itqanul lughatil injiliziyati fi asril aulamati amru balighu ahamiyati. Menguasai bahasa Inggris di era globalisasi sangatlah penting. Asbahatil lughatul injiliziyatu lughatan alamiyatan tustakhdamu fi majalatin mutanawwa'ati. Bahasa Inggris menjadi bahasa internasional yang digunakan dalam berbagai bidang. Bada'an minat ta'limi ilal a'malit tijariyati ila teknologiya, mulai dari pendidikan, bisnis hingga teknologi. Sataftahu maharatul lughatil injiliziyati furosan awsa'a fil wazaif. Kemampuan bahasa Inggris akan membuka peluang lebih luas dalam berkarir. Wattawasul dan berjejaring. Wal wusuli ilal ma'lumatil alamiyah dan mengakses informasi global. Min khilali itqanil lughatil injiliziyah kita dapat mana tadi? Dengan menguasai bahasa Inggris, yumkinuna tawasulu ma'al mazidi minan nas. Kita dapat berkomunikasi dengan lebih banyak orang fi jami'in anha'il alam, di seluruh dunia. Wa tahsini qudratina tanafusiyah, dan meningkatkan daya saing. Wa ithra'i ru'yatina, dan memperkaya wawasan kita. Lidzalik, oleh karena itu, fa inna ta'allumal lughatil injiliziyati laisa mujarradu matlab. Belajar bahasa Inggris bukan sekedar tuntutan. Bal istathmari li mustaqbali aktsari isyraqan. Melainkan sebuah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Sudah. Syukron ukhti Hanifah. Kita bahas terlebih dahulu dari i'rab atau nahwnya ya. Itqanul lughatil injiliziyah fi asril ulama. Ini kan menjadi mubtada. Khobarnya adalah lafal di sini ya, amru. Nah, kenapa di sini amru tanpa tanwin sedangkan dia tidak ada alnya? Oh iya, sudah lupa sih. Harusnya Amrun. iya amru. Amrun balighul ahammiyah. Atau ini pakai apa ya? Pakai alat translator ya, Ukti? Pakai alat bantu tidak?
nyari mufrodatnya gitu, sudah nyari Oh, nanti. begitu. Ya. Mungkin kalau menguasai bahasa Inggris di era globalisasi merupakan sesuatu yang sangat penting. Mungkin bisa dengan amrun muhimun jiddan. Bisa dengan kata lain seperti itu ya. Ini globalisasi ini mungkin kalau di era sekarang lebih dari globalisasi ya. Kita sudah masuk pada era digitalisasi. Kalau digitalisasi itu fil asri raqmi. Mungkin kalau ini mau ada apa ya? em, ada revisi, mungkin bisa juga pakai al-asr ar-raqmi. Ini artinya era digital. أصبحت اللغة الإنجليزية لغة عالمية تستخدم في مجالات متنوعة. Ini juga harusnya tanwin ya, mutanawwi'atin. Kemudian tadi, bud'an minan ta'lim ila al-a'mal at-tijariyah ila teknologi ini sebenarnya uslubnya bukan uslub bahasa Arab tapi terjemah apa ya? Alih bahasa dari Indonesia mulai dari pembelajaran, kemudian apa? Perdagangan sampai teknologi. Ini mungkin diganti dengan uslub yang lebih apa ya? Lebih cocok dengan bahasa Arab mungkin fi majalatin mutanawwi'atin. Mislu saja lah. Mislu at-ta'lim atau misla at-ta'lim wal a'mal at-tijariyah wat teknologiyah. Kalau di bahasa Indonesia memang mulai dari pembelajaran, kemudian perdagangan bahkan sampai teknologi. Tapi eh, kata-kata seperti itu mulai dari ini sampai ini itu apa ya? Uslub atau gaya bahasa Indonesia bukan gaya bahasa Arab. Jadi kita dalam menerjemahkan ini juga memperhatikan hal itu ya. Artinya kita berbahasa itu mendengar dari orang Arab aslinya. Apakah orang Arab mengatakan seperti itu? Tidak. Jadi kita ikut apa yang diucapkan oleh orang. ستفتح مهارة اللغة الإنجليزية فرصا أوسع في الوظائف والتواصل والوصول إلى المعلومات العالمية. Ini mungkin jangan wal husul ya, tapi wal husul. Memperoleh informasi global. من خلال إتقان اللغة الإنجليزية يمكننا التواصل مع المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم. تحسين قدرتنا التنافسية. Ini tadi memperkaya wawasan ya. تحسين قدرتنا التنافسية وإثراء. Ru'yah itu lebih ke apa ya? Visi bukan bukan ini ya. Wa isra'u ma- ma'rifat apa ya? Maklumat boleh, maklumatina. Memperkaya pengetahuan kita. Lidzalika fa inna ta'allum al-lughatil injiliziyah laisa mujarrada. Ini bukan matlab mungkin lebih lebih apa lebih pasnya itu tolab ya. Mujarrada talabin. Bal. Nah, ini dibaca apa tadi, Uhti? Bal, sudah. Ya, bal. Kemudian, Bal istasmari. bal itu kan termasuk huruf ataf. Jadi, kalau huruf ataf itu ikut pada maktuf alihnya. Maktuf alihnya di sini mujarrad talabin. Maka harus juga dibaca nasab. Berarti apa? Bal. Bal istasmaro. Ya, kalau ini nggak ada tanwin, ya berarti harus pakai al.
Pilih antara al atau tanwin. Wah, pakai al atau tanwin? Tanwin aja. Balis. Berarti apa? Balistit ma. Balistat maron. Balistit maron. Lil Mustakbal ini nggak ada tanwinnya, harus ada lil mustaqbal aktsaru isyraqat. Nah, syukran ukhti Hanifah. Nantaqil ila ustadzah Mastua. Nufaddilu li ustadzah Mastua taqdimi kitabatiha. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahamiyatu talibul ilmi hayati. Ahamiyatu Talabul talabil ilmi. ahamiyatu. Ya. Talabul ilmi indal islami wujubun ala kulli sanin rajulan aw imra'atan. Kama fil hadisi annan nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ahamiyatu talabil ilmi fil hayat. Ini ya, karena di awal talabil ilmi indal Islam wujud, bukan wujub ya, wajibun Ustazah, adalah Oh iya, sesuatu yang wajibun. wajib. Talabul ilmi mungkin ini bukan fil Islam tapi bukan indal Islam tapi fil Islam ya. Nah, kalau awal Fil Islam. awal kalimat atau awal paragraf itu membahas tentang ini eh thalabul ilmi di dalam Islam, apakah nanti kira-kira di bawahnya itu menyinggung fil hayah atau tidak? Karena di awal sini kalimat pertama itu menyinggung di dalam Islam. Apakah ini ahamiyatu talabil ilmi fil Islam atau fil hayah? Kurang nih, judulnya kurang nih, lupa. Apa, Ustazah? Dalam pandangan Islam. Oh, begitu. Ahamiyatu talabil ilmi fil hayati. Benar ditulis sama atau gimana? Di apa ya? Indah Indan nazariyah, oh bukan ya? Nadirul Islam. Nazari, Indan nazaril Islam. Mungkin gini, Islam dalam pandangan agama Islam. Nah, kalau seperti ini sinkron ya antara isi, karena begini, di dalam paragraf itu kan ide pokoknya biasanya ada di awal paragraf. Nah, kalimat utama ini seharusnya kan merepresentasikan judul yang ada. Kalau ini tadi fil hayah, tapi kenapa di dalamnya langsung ke Islam? Oh, berarti harus ada ini ya, ad-dinul Islami. Talabul ilmi fil Islam wajibun ala kulli. Ini mungkin agar lebih sinkron dengan Islam apa tidak ala kulli muslimin? Muslimin. Iya, bagaimana menurut Ustazah? Muslimin mau muslimatin gitu ya. Nanti sama dengan yang ini dong ya. Talabul ilmi Ya fil malah sama. Islam wajibun ala kulli. Oke, boleh lah ya. Rajulan, ini biasanya diikuti dengan rajulan kana awi imra'atan, baik laki-laki maupun perempuan. Kama fil hadis anan nabiyya. Nah, ini anan nabiyya. Kemudian lafal Muhammad di sini menjadi apa, Ustaz? Anan Nabiya Muhammadun. Kalau Muhammadun menjadi apa berarti?
Khobaru ana. Khobar. Khobar itu Eh, kan yang ya, menjelaskan Nabi. ya, ya. Nabi ini Berarti ya khobarnya di sini. Nabi itu enggak bersah. berkata ya di Iya. situ. Berarti Jadi mudah berkata atau gimana? ini ketika ada dua kata yang dimaksudkan sama ya. Yang dimaksud Nabi di sini ya Nabi Muhammad kan. Badal Ini namanya iya badal. Badal itu harus mengikuti mubdal minhu. mengikuti isim Ya, isim Muhammadan. ini. Iya. Anna Nabiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qal talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Gitu. Cukup. Syukran di Ustazah Mastu'ah. Dan syukuran lagi. Nantakil ila Ustaz Abi Abdillah. Fadal li Ustaz Abi Abdillah li taqdimi kitabatihi. البغية في المستقبل. اسمي أبي عبد الله. أنا من الأسرة البسيطة وكنت طالبا في المعهد الريادي بالمباغ. Ismi Abi Abdillah ana minal usra al-basithah, dari keluarga yang sederhana. Wa kuntu taliban fil ma'had ar-Riyadh Palembang. Oke. Sementara kalimat pertama ini masih belum menunjukkan judulnya ya. Kita tunggu kelanjutan dari tulisan Ustadz Abi Abdillah ini yang menjelaskan tentang al-bughyah fil mustaqbal. Ini berarti tulisan tentang pengalaman pribadi ya Ustadz? Jangan panggil Ustadz, Ustadz apaan? Akhi aja. Ai, enggak lah. Ini harapan anak Ustadz. Nah, berarti nanti kita tunggu ya kelanjutannya terlebih dahulu. Ini sementara masih perkenalan awal tentang diri Ustadz Abi Abdillah ini. Yakfi Ustadz? Atau ingin menambahkan tentang Ini soal Ustadz. Ini soal Ustadz. tafadhal. Kalau misal judulnya itu diganti pakai ya bisa nggak? Bughyati jadi Bughyati fil Boleh. mustaqbal. Oke, itu Boleh juga ya? lebih lebih apa ya? Lebih dekat dengan isi tulisannya karena di sini kan menggunakan domir ana ya. Kita mulai dengan ismi Abi Abdillah. Ini apa? POV-nya atau kata ganti yang digunakan itu memang orang pertama atau mutakalim. Nah, begini jadi lebih simpel Ustaz antara judul dengan isinya. Bughyati fil mustaqbal. Tamam, jayid Ustaz Abi Abdillah. Fadal, syukron, insyaallah. Sab tulisannya. Thumma nantaqil ila Ustaz Ahmad Khairani. Hadir. Sepertinya tidak ini. Ini sudah menulis banyak paragraf. Mungkin kalau nanti mungkin Ustadz Ahmad Khairani melihat rekaman ini, kita bahas mungkin satu paragraf dari Ustadz. Al-Kitabah tahta unwan Lailatul Jum'ah fil Ma'ad. Fi masa'i yaumil khamis ma'aqtirabi ghurubi syams. Di sore hari Kamis mendekati terbenamnya matahari, bada'a tullabul ma'had al-islami yatahaddaruna liistiqbali lailatul jum'ah. Para santri ma'had Islami, ma'had tidak disebutkan ya di sini ma'hadnya namanya apa, berdatangan untuk menyambut malam Jumat. Kanatil ajwa hadiah. Udara atau suasana pada waktu itu sangat tenang.
yamla'uha al-imanu, dipenuhi dengan keimanan, wal qulubu mamlu'atun bisyauq li lailatin mubarakatin yaktsuru fiha az-zikru wal ibadah. Hati dipenuhi dengan kerinduan terhadap malam yang diberkahi, yang banyak dilakukan atau dilantunkan zikir serta dilakukan ibadah. Ba'da salatil maghrib, setelah salat maghrib, ijtima'at tullab fil masjid at-tabi' lil ma'had. Para santri berkumpul di masjid yang at-tabi', yang ini berafiliasi dengan ma'had. Wajalasu fi halaqatin li qira'ati suratil kahfi. Dan mereka duduk bersama dalam halaqah atau dalam sebuah majelis untuk membaca surah Al-Kahfi. Kama hiya adatuhum al-usbu'iyah. Sebagaimana kebiasaan mereka setiap minggunya. Kanatil aswat tata'ala bihudu. Suara-suara yang dilantunkan ini apa ya, mengalun dengan tenang. Tamtaziju fi tanawumin ruhaniyin. Nah, ini bahasanya sangat apa ya, indah ya. Yush'iruhum bil qurbi minallahi ta'ala. Bercampur dengan irama rohani. Yush'iruhum bil qurbi minallahi, membuat mereka merasa dekat dengan Allah. Mungkin 2 paragraf dulu karena kita belum tahu ya Ustadz Ahmad Khairani ini membuat tulisan ini untuk beberapa hari ke depan atau hari ini saja. Sampai di sini adakah pertanyaan? Biasanya teman-teman peserta bisa bertanya tentang apa yang ditulis oleh teman-temannya juga. Misalnya ada kata yang tidak dipahami atau ada pola kalimat yang ingin ditanyakan, keterangan nahmunya atau sorofnya, itu boleh sekali. Nafi, Izin bertanya saja. tafadhal. Kalau untuk penempatan pada di awal pada di akhir itu bagaimana saja? Pelafalan apa, Ustaz? Meletakkan mubtada di awal ataupun di akhir. Oh, begitu. Itu Jadi kaidahnya. ini ya, posisi mubtada. Mubtada sendiri sesuai dengan namanya itu kan dari ibtada'a, dia menjadi awal. Mubtada itu dinamakan mubtada ya karena dia berada di permulaan kalimat. Jadi memang secara asal mubtada itu pasti di awal. Tapi ada kalanya mubtada juga diakhirkan. Eh, ini ya yang dibahas di kitab itu lebih ke khobarnya didahulukan, yang tentunya berimbas pada mubtada diakhirkan. Biasanya pola yang kita temui mubtada muakhir itu adalah ketika khobarnya berupa dzaraf atau jar majrur. Misalnya Di masa ini, apa contohnya, Ustaz? di masa yaumil qamar. Oh, yang ini bukan khobar muqaddam mubtada muakhir. Ini dzaraf yang di apa nih? Didahulukan. Kemudian ini fiilnya. Harusnya kan ini fiil itu kapan terjadinya? Oh, fi masa yaumil khamis begitu. Ini bukan khobar muqaddam mubtada muakhir. Tapi dzaraf biasa yang ini ya kaitannya adalah bada'a atulan. Awalnya kan begini, para santri mulai berdatangan di sore hari Kamis, aslinya begitu. Tapi diawalkan atau didahulukan apa jar majrur. Contohnya itu dan biasanya ya mubtada muakhir itu apa namanya di ini dinakirohkan. Padahal harusnya kan mubtada itu ma'rifah. Contohnya fil
Abati kutubun jadidun. Jadidatun. Fil maktabi kutubun jadidatun. Di perpustakaan ada kitab-kitab yang baru. Ini menjadi khobar muqaddam, kutubun jadidatun menjadi mubtada muakhar. Aslinya kan kalau urutan yang biasanya adalah al-kutubu al-jadidatu fil maktabah. Ini dua ini hampir sama, kata-kata yang digunakan sama tapi memiliki makna yang berbeda. Kalau yang awal ini kita menjelaskan bahwa di perpustakaan itu ada kitab-kitab yang baru loh, begitu. Tapi kalau yang kedua ini, kitab-kitab yang baru itu ada di perpustakaan. Ini eh, kalau ditarik ya, misalnya ada pertanyaan, ada apa di apa namanya? Ada apa di perpustakaan? Oh, di perpustakaan ada kitab-kitab baru. Misalnya, kenapa orang-orang berkumpul di perpustakaan? Karena di perpustakaan ada kitab-kitab baru. Kalau yang ini, pertanyaannya adalah di mana kitab-kitab baru itu disimpan, misalnya Al-Kutubul Jadidatu fil Maktabah. Jadi akan berbeda bentuk melihat konteks pembicaraannya, begitu. Bisa difahami, Ustadz? نعم نعم أستاذ saja. Nah, هناك سؤال آخر. ما في؟ Mas ada dulu yang bulan kedua penyampaiannya belum selesai. Belum belum selesai. Ya, Yang Mahfuz Sorofnya belum. oh iya tah. Ya, yang sama Ustadz Isal. Hmm, kalau saya dulu malah di bulan pertama itu hadasah dan nahwu sorof semuanya saya selesaikan. Memang ini ya, mungkin saya juga kurang tahu. Sepertinya itu pembagian tingkatannya itu kadang tidak sama. Kadang di bulan kedua saya 2 kali mengajar, bulan kedua itu sudah insya. Tapi di sini kan bulan ketiga baru insya ya. Mungkin ini Ya, sih, entah ya miskomunikasi dulu atau gimana. separuh. Baru Ya dulu separuh. Ustadz Sowan ya setengah katanya kan satu modul ini untuk 2 bulan katanya gitu. Nah kemudian Ustadz Isal mengulang dari depan lagi. Loh, di bulan kedua harusnya melanjutkan dong ya. Iya, malah diulang lagi. Padahal jelas-jelas di bulan kedua kan. Gimana? Padahal kan ini di grupnya kan pasti ada tulisannya bulan kedua. Begitu kan? Ya, Oh itu bulan pertama dan kedua ganti Ustadz kah? ya ganti Ustadz. Yang pertama Pak, yang kedua Ustadz Isal. Nah itu mohon maaf saja ya, maksudnya eh keterbatasan atau kekurangan di mohon maaf lembaganya itu sepertinya mungkin entah itu bisa disebut program atau bagaimana. Antara bulan 1 sampai 5 ini kadang beda-beda Ustadz ngajarnya. Saya dulu bulan pertama itu muhadzatsah dan qawaid semuanya saya hatamkan. Karena saya nggak tahu ya eh, apa dikasih dua itu ya saya kira untuk 1 bulan itu 20 pertemuan itu harus hatam. Jadi saya hatamkan. Kalau yang itu tadi berarti ustadznya yang bulan pertama harusnya muhadzatsah separuh, qawaid separuh, nanti dilanjutkan di bulan kedua. Tapi sama ustadz yang baru mungkin dikira bulan pertama muhadzatsah, bulan kedua qawaid. Bisa jadi. Saya juga nggak Ya, tahu. ya, yang kawaidnya diulang dari depan, yang muhadasahnya melanjutkan. Oh begitu. Ya, kenapa nggak ini? Kenapa nggak protes sama ustadznya pada waktu itu, Ustazah? Terus Nyai sering izin kuliah. Oh, alah.
Terus di chat aja kadang nggak dibalas. Hmm. Kalau izin terus gimana? Dikasih Ya, tugas begitu. jarang. Kadang anggap izin saya ada tugas kuliah gitu. Nggak ada tugas. Oh, berarti ini menghatamkannya 20 pertemuan itu lama ya? Ada hari pengganti juga gitu. Gimana Ustadz Adi? Ya ketika ustadznya nggak bisa ada hari pengganti gitu. Iya, kalau saya sih selama ini alhamdulillah ya setiap hari Senin sampai Jumat 1 bulan hatam gitu karena ya saya kira memang itu sudah jadi target dan apa ya ya sudah memang harusnya begitu tapi nggak tahu ya ternyata beberapa ustadz atau ustadzah yang lain berbeda. Kalau ya, Ustadz Fawaid alhamdulillah full. Izin Hmm, 1 kali karena sakit. oh iya, iya seharusnya memang seperti itu ya. Kalau ini kemarin itu ya di kelas sebelumnya kan saya ini biasanya kan campuran begini misalnya Ustazah Mastuah dengan Ustazah Adi Irham itu sebelumnya belum belum ketemu dalam satu grup. Nah itu biasanya beda-beda Ustadz. Terus akhirnya saya kirim link pembelajaran yang Nahwu Shorof atau Qawaid yang punya saya ke peserta yang baru ketemu dengan saya. Karena nggak bisa kalau disuruh ngulangin itu lagi kan. Jadi yang masih merasa tertinggal silakan lihat rekaman fawaid atau pembelajaran fawaid saya gitu. Karena ada ya Saat itu di mana? sama Ustadz Sal hanya di pas saat Zoom sudah sudah bisa menguasai atau belum, ada yang belum bisa masih biasa diulang lagi. Oh begitu. Otomatis nggak bisa selesai. Iya. Harusnya karena di bulan kedua ya berarti yang diprioritaskan bulan keduanya ya meskipun kita tidak memungkiri tetap ada yang memang benar-benar masih dasar. Tapi kan karena judulnya di bulan kedua ya harusnya melanjut. Ya, Ya, ya nanti sambil berjalan silakan saja bertanya apapun. Misalnya dulu itu ada pertanyaan atau ada yang kurang paham. Tadi seperti Ustadz Hasnuddin, tanya aja mubtada, khobar atau nanti bertanya tentang apapun lah ya silakan bertanya. Pertanyaan dari luar pun juga nggak apa-apa. Misalnya lagi ngaji sendiri atau mutolaah atau apapun, pertanyaan yang nggak berkaitan dari ini juga nggak apa-apa. Bisa ditanya. Saya insya Allah terbuka terhadap pertanyaan apapun. ya contoh maaf itu loh Ustazah. Kadang masih bingung. Maf'ul ma'ah itu sebenarnya kalau di apa ya, di penggunaannya itu sangat jarang sebenarnya ya, tapi ya tetap ada karena dibuat kaidah ya tetap ada. Contohnya itu sirtu menin. Ini ya, saya berjalan ma'ah itu maf'ul ma'ah kan dari kata ma'ah itu ya, bersamaan dengan. Ya, itu. Contoh yang lebih ini ya. Misalnya yang lebih inilah ya. Sirtu wal qauma. Aku berjalan bersamaan dengan orang-orang itu. Begitu. Bersama ini makna bersamanya di sini. Artinya bersama itu sebenarnya saya ini berjalannya sendirian, tapi bilalah kebetulan berbarengan atau bersamaan dengan orang-orang yang juga berjalan. Kalau misalnya kenapa nggak mengatakan saya dan kaum
berjalan begitu. Tidak, karena yang berjalan sebenarnya saya, tapi kebetulan ada sekelompok manusia atau kaum yang ada pada saat saya berjalan. Itu secara makna. Kalau untuk Berarti wal penggunaan, kaum, ya, wal kauma. nah, kalau kaum. Tetapi untuk misalnya penggunaan kita mau menulis itu sebenarnya ya, jarang. Mungkin bisa kita temukan ketika membaca itu pun sangat jarang, apalagi ketika kita menulis. Ya itu apa ya? Kalau di nahwu klasik kan memang semuanya tercakup. Jadi sampai kaidah-kaidah yang langka saja itu dibahas. Tapi beda dengan eh, nahwu, misalnya nahwu apa namanya? Nahwu Ya. yang fungsional, apa namanya istilahnya? An-nahwu hmm, wazifiyah ya. An-nahwu Nahul wadi. yang al-wadi Wadi. itu judulnya. Kalau istilahnya adalah wazifiyah, nahwu fungsional yang hanya membahas tarkib-tarkib atau kalimat-kalimat yang biasa dipakai saja. Kayak misalnya maf'ul ma'ah itu jarang dipakai, yang nggak dibahas. Kalau yang ihtiraman itu maf'ul asri ya. Sahih, ihtiraman. Eh, Qumtu ihtiraman atau ikraman di Zaidin. Saya berdiri. Kenapa saya berdiri? Ihtiraman. Karena untuk menghormati, Ya. nah, memuliakan di Zaidin kepada Zaid. Itu lebih familiar Ustazah daripada gunakan soal akhir. Gini saja, ingin bertanya lagi. Nah, Ini saja. Dalam penggunaan kosakatanya, kan saya juga nulis tapi bahasa Indonesia. Kadang kita memilih kosakatanya itu bervariasi supaya kadang tidak monoton katanya. Sedangkan dari mana hampir sama sinonimnya. Di dalam menulis bahasa Arab juga itu saja memerlukan sinonim kata yang lain itu saja. yang ditanyakan apa tadi? Dalam menulis bahasa Arab, Mm-mm. dalam menulis bahasa Arab juga harus mencari kosakata dari sinonim yang berbeda supaya tulisannya itu enggak monoton, kosakatanya itu saja. Oh, iya. Itu sebenarnya apa ya proses ya, karena kita menulis dalam bahasa Indonesia saja, kosakata yang kita miliki itu akan berkembang seiring kita menulis dan membaca. Memang di awal-awal tentunya kosakata kita masih sangat terbatas, tulisan kita masih sangat sederhana, tapi dengan terus-menerus berlatih dan membaca tentunya, ibaratnya kita mau menuangkan sesuatu, kalau tekonya belum diisi kan nggak bisa menuangkan. Nah itu Bu, ibaratnya kita mau menulis, kalau jarang membaca, kosakatanya juga akan terbatas. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah terus konsisten untuk membaca dan menulis agar kualitas tulisan kita juga perlahan akan naik, meningkat ya. Saya sendiri tentunya juga mengalami hal yang sama. Ketika menulis stuck ketika mencari kata yang tepat misalnya. Nah, biasanya saya itu ketika ada beberapa kata yang masih saya ragu ya, masih saya ragukan, kira-kira kalau ini bahasa Arabnya itu pakai A atau B. Nah, itu saya biasanya ketikkan kata atau kalimatnya di Google. Nanti kalau muncul berarti, oh berarti kata ini dipakai. Tapi kalau saya buat kalimat ternyata nggak muncul, oh berarti ini salah nih kayaknya, bukan kata ini. Jadi saya cari kata yang lain. Kemudian juga mencari menggunakan beberapa alat bantu, misalnya beberapa kamus yang berbeda atau translator yang berbeda. Jangan hanya pakai Google, tapi pakai misalnya eh,
aplikasi kamus atau pakai translator misalnya U Dictionary atau juga nanti yang kamus Arab Indo itu yang terkenal itu juga. Kemudian nanti pakai apa ya? Translator yang ada di internet itu banyak sekali. Boleh cari-cari rekomendasi. Begitu Ustadz Husnuddin, Husnuddin. Nah, maksudnya. Nah, maksudnya. Syukran saja. Afwan. Hasanan mungkin naktafi. لقاءنا في هذه الليلة. Syukran jazilan ala istimamikum wa musyarakatikum. Saya harap yang ikut di sini istiqomah ya untuk menulis dan hadir di halaqah kita. Semoga kita bisa sama-sama istifadah dan ifadah. Sama-sama apa ya, menebar manfaat satu sama lain. Tamam, naktafi bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Afwan, ini lupa.